Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Saudara-saudara yang berbahagia, salah satu ucapan yang paling sering kita ucap dalam keseharian adalah kalimat basmalah atau kalimat bismillah. Ketika kita keluar rumah, kita baca bismillah. Ketika kita melakukan sesuatu, kita baca bismillah. Ketika kita akan makan, baca bismillah. Ketika kita akan tidur, kalimat yang paling sering kita baca dalam keseharian adalah bismillah. Dan itu sesuai benar dengan apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Da'u ma kulli syai' bismillahirrahmanirrahim. Mulailah segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya pesan tersirat sehingga kita diminta untuk membaca basmalah dalam segala aktivitas kehidupan kita? Saudara, kata bismillah diawali dengan harfu jar bi, kemudian diikuti dengan kata ismi. Kata ismi ternyata memiliki 3 makna. Yang pertama, al-ismu atau al-ismi diambil dari kata as-sama atau as-sumu. Maknanya adalah ar-raf'ah. Karenanya kemudian wajar kalau ismun dalam bahasa Indonesia diartikan dengan nama. Jadi ketika bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama. Kenapa? Karena ar-raf'ah, seseorang menyebut nama seseorang tentu dengan mengangkat suaranya. Ar-raf'atu saut, mengangkat suara. Karenanya kemudian bismi dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari makna dari kata al-ismu yang pertama adalah ar-raf'ah. Jadi ketika seseorang mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka bisa dimaknai dengan meninggikan, dengan mengangkat, dengan mengutamakan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Pesannya adalah, ketika seseorang membaca bismillah, maka orientasi kehidupan dia, tujuan kehidupan dia, terminal akhir yang akan dia capai, apapun itu, maka semuanya li raf'atillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Sebagai anak untuk Allah, sebagai orang tua untuk Allah, mendidik anak untuk Allah, menjadi dosen untuk Allah, menjadi guru untuk Allah, menjadi karyawan untuk Allah, menjadi pejabat untuk Allah, menjadi wali kota untuk Allah, semuanya li raf'atillah. Apapun yang dilakukan, ketika seseorang memulai dengan kalimat bismillah, maka orientasinya adalah lillah, li kalimatullahil ulia, untuk meninggikan kalimat Allah. Yang kedua, saudara, kata al-ismu bisa juga dimaknai al-alamah. Al-alamah yaitu tanda. Semisal ada seseorang mencari satu tempat, di mana di tempat itu ada seseorang yang ia tuju. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan orang itu kalau tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan orang itu, atau sering kita sebut dengan kata alamat. Semakin jelas alamat sesuatu, maka semakin mudah kita menemukan apa yang dituju.
semakin terang benderang alamat akan hakikat sesuatu, maka akan semakin mudah kita untuk mencapainya. Lalu mana apa alamat itu? Saudara, jika saya perintah seseorang untuk mencari nama Fulan atau nama Abdullah di satu tempat, saya umpamakan misalnya, coba cari nama Abdullah di jalan Kotak Bambu Utara. Pertanyaannya adalah, apakah dia bisa menemukan Abdullah jalan Kotak Bambu Utara? Bisa, tapi Abdullah yang mana? Oke, saya pertegas. Oh, coba cari nama Abdullah jalan Kotak Bambu Utara 6, nomor 13. Ketemukah dia? Belum tentu ia ketemu. Dia pertegas lagi. Abdullah jalan Kota Bambu Utara nomor 13 RT 2 RW 4, maka perlahan namun pasti dia akan menemukan apa yang ia tuju. Jadi bismillah mengandung pesan, pahamilah apa yang menjadi tanda-tanda yang Allah berikan kepadamu dalam meraih tujuan kehidupanmu. Dan sebaik-baik tanda itu adalah apa yang menjadi guidance buat kita semua yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semakin pandai kita menangkap pesan-pesan, alamat, tanda yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang hakikat kehidupan, maka insya Allah kita akan bisa mencapai, meraih apa yang menjadi keinginan, harapan, dan tujuan hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.